Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang sampel acak dan berupa distribusi. Akan kita fokus pada hari ini ialah distribusi T. Baik, sebelumnya kita flashback atau kilas balik tentang apa itu sampel, populasi, rataan, median, modus. Kita pasti pernah mendengar apa itu populasi, ya. Di populasi itu misalkan kalau di sebuah atau di Banda Aceh kita mau melakukan survei, jadi yang dimaksud dengan populasi itulah seluruh penduduk yang ada di kota, seluruh pemilih yang ada di kota Banda Aceh. Jadi itu namanya populasi. Di sampelnya itulah bagian dari populasi. Jadi ukuran populasi menyatakan banyaknya pengamatan di dalam populasi. Jika jumlah pemilihnya 20.000 orang, misalkan di kota Banda Aceh ada 20.000 orang, maka ukuran populasinya dikatakan 20.000 orang. Jadi tiap pengamatan dalam populasi merupakan nilai dari suatu perubahan acak X dengan distribusi peluang Fx. Jadi pada prakteknya sebenarnya untuk mengamati seluruh populasi itu tidaklah mudah, malah tidak mungkin. Karena itu kita perlu memilih sampel. Jadi sampel itu adalah penghimpunan bagian dari populasi. Jadi untuk memilih sampel itu ada prosedur yang namanya dengan prosedur sampling. Jadi kita menggunakan sampel acak. Jadi sampel acak dari populasi itu, jadi kita amati secara bebas satu sama lain dan acak. Jadi misalkan ada X1, X2, Xn, jadi N itu perubahan acak bebas yang masing-masing berdistribusi peluang Fx X1 sampai Xn, maka peluang gabungannya itu dapat ditulis sama dengan Fx1 sampai Xn sama dengan Fx1 kali Fx2 sampai dengan Fxn. Jadi misalkan ada pabrik baterai yang dipilih secara acak, jumlahnya 8 baterai yang diproduksi dengan keadaan yang sama, kemudian di umurnya dicatat, maka X1 adalah umur baterai pertama, X2 adalah umur baterai kedua, dan seterusnya. Maka X1, X2 sampai X8 merupakan nilai sampel acak, ya, nilai sampel acak dari X1. Jadi kita cuma membedakan X sampel acak itu dengan X besar, jadi X besar 1, besar 2 sampai X besar 8. Bila dianggap populasi umur baterai berdistribusi normal, nilai yang mungkin untuk X1 I sampai dengan 8 akan tetap sama dengan pada populasi yang semula. Jadi kalau populasi normal pasti sampelnya juga normal. Jadi apa itu statistik? Statistik itu berbeda dengan statistika. Statistika itu adalah ilmunya. Jadi statistik itu adalah hitung-hitungan untuk mencari keterangan dari berapa parameter dari populasi atau sampel yang kita ingin manipulasi. Jadi misalkan kita ingin mengetahui proporsi penduduk Indonesia yang suka permen coklat dari ABC. Jadi tidak mungkin, mustahil kita menanyakan kepada seluruh penduduk Indonesia. Makanya kita perlu namanya sampel acak. Jadi sampel acak itu ada prosedur, ada parameter yang kita inginkan. Jadi sampel yang kita ambil itu terpenuhi dengan sempurna. Jadi definisi sebenarnya itu statistik adalah setiap fungsi dari perubahan acak yang membentuk suatu sampel acak. Ini definisi dari statistik.
Kata-kata lain, statistik merupakan perubahan acak yang nilainya hanya bergantung pada sampel acak yang diamati. Jadi biasanya statistik itu sering kita hubungkan dengan nilai pada satu sampel acak seperti rataan, median, modus, jangkauan, variansi, dan simpangan baku. Jadi kita sudah belajar tentang rataan. Jadi misalkan ada sampel 8 orang, jumlah 8 orang. Jadi yang kita catat umurnya berarti rata-rata ini 22, 21, 24, 22, 23, 25, 24, 22 kita bagi dengan 8. Jadi rataan dari umurnya itu adalah 22,875. Kemudian ada median, itu nilai tengah. Jadi bisa kita gunakan dengan aturan kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Jadi median itu ada aturan untuk n ganjil dan untuk n genap. Oke. Kalau untuk soal tadi, karena ini jumlahnya adalah genap, jadi kita pakai rumus yang kedua. Oke. Kemudian ada modus. Modus ini yang paling sering muncul, ya. Paling sering muncul untuk soal ini adalah 22. Kemudian kita masuk ke jangkauan. Jangkauan ini nilai terbesar dikurang nilai yang terkecil, ya. Jadi yang terbesar 25 untuk soal yang tadi, yang terkecil adalah 21. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah range. Jadi 25 dikurang 21. Ada variansi. Jadi bila X1, X2, Xn menyatakan sampel acak berukuran n, maka variansi sampelnya itu dibuat dengan simbol S kuadrat sama dengan sigma I dari 1 sampai n XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan n kurang 1. Jadi kalau kita lihat di sini soal tadi, mana kita dapat X barnya 22,875. Jadi X bar ini rataannya. Jadi kita kurang 22 kurang 22,875 sampai dengan 22 dikurang 22,875 pangkat 2 dibagi dengan n kurang 1 di 8 kurang 1. Ini varian. Kemudian ada simpangan baku. Jadi simpangan baku ini dinyatakan dengan S. Jadi untuk mencari simpangan baku ini adalah akar positif varians sampel, ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai variannya, kita tinggal mengakarkan nilai dari varian tersebut. Jadi misalkan kita sudah dapat tadi, misalkan kita ada data ini, ya. Jadi tinggal kita di varian simpangan baku, ini n nya ada 6, kemudian sigma xi kuadrat dari i sampai dari i jadi sampelnya ada 6, ya. Jadi 31 inilah jumlah dari ini. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 6 8, 11, 14 tambah 6 24, tambah 7 31 dikuadratkan. Ini 171 ini adalah jumlah dari kuadrat ini, ya. Kuadratkan. Jadi 6 dikali 171 dikurang 31 kuadrat dibagi 6 dikali 5 sama dengan 13/6. Sebenarnya ini rumus tadi untuk menghitung dari varians. Di varians itu, ini ada rumus saya lupa tadi. Ini untuk menghitung varians, ya. Untuk
Untuk menghindari kesalahan akibat pembulatan, ini ada satu lagi rumusnya. Jadi boleh yang pakai ini atau yang di atas ya. Untuk yang soal ini dia pakai rumus yang di atas. Oke. Kalau kita lihat karakteristik populasi, jadi yang dilihat dari populasi itu adalah ukurannya dengan simbol N, kemudian dia ada istilah parameter, ada rataan, mu, dan variansi, kemudian simpangan baku, dan populasi atau tidak, populasi berhingga atau tidak berhingga. Untuk sampel itu ada ukurannya, ukuran dari sampel di simbolnya N, kemudian dikenal dengan istilah statistik. Jadi statistik itu selalu melekat pada sampel. Kemudian ada rataan, variansi ya, dan simpangan baku. Oke, kita lihat distribusi sampel. Jadi bidang statistika inferensi pada dasarnya berkenaan dengan penempatan hasil prediksi. Misalkan kita ingin memprediksi pemenang pilkada dari suatu daerah, kita bisa melakukan survei ya dengan mengambil sampel acak. Jadi peluang dari sampel itu, distribusi peluangnya itu disebut dengan distribusi sampel. Okay. Distribusi sampel dari rataan. Jadi contoh misalkan kita mempunyai populasi dari bilangan 2, 3, 6, 8, 11 dan N nya ada 5. Misalkan kita ambil sampel acak berukuran N sama dengan 2 tanpa pengambilan, maka kombinasi sampel yang berinan adalah dikombinasi dari 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial sama 10. Jika 10 jenis sampel tersebut dan rataannya adalah sebagai berikut. Oke, ini yang kita ambil dari populasi ini. Jadi yang kita ambil sampel 1, 2, dan 3, sampel 2, 2, dan 6 sampai dengan seterusnya. Jadi ini distribusi sampel dari rataan. Jadi yang kita misalkan sampel acak yang berisi N pengamatan diambil dari populasi normal dengan rataan mu dan variansi, maka kita bisa ambil secara berulang. Jadi setiap itu kita ambil rataannya. Jadi misalkan kita dapat menghitung ya mu rata-rata. Jadi mu rataan dari mu dari rataan. Jadi variansi juga sama, jadi variansi dari rataan. Misal suatu sampel acak berukuran N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tak berhingga yang berdistribusi normal dengan rataan 5,5 dan simpangan baku 2,92. Setiap sampel lalu dihitung rataannya. Oke. Kita dapatkan mu dari X rataannya itu adalah 5,5. Jadi simpangan bakunya adalah ini 2,92 ini dia simpangan baku. Ini simpangan baku dari rataan dan N nya itu ada 10, berarti 2,92 dibagi akar 10 hasilnya 0,92. Jadi di sini ada teorema limit pusat. Jadi bila populasi yang disampel tidak diketahui distribusinya, maka distribusi sampel X bar masih akan berdistribusi hampir normal dengan rataan mu dan variansi delta kuadrat dibagi N asalkan ukuran sampelnya besar. Jadi dalam statistik sampel dikatakan berukuran besar jika N lebih besar dari 30. Jadi perlu diingat adik-adik, jadi sampel
lebih besar itu kalau M-nya itu, sampelnya itu berukuran lebih dari 30. Jadi hampiran normal, distribusi normal untuk X bar umumnya juga baik jika sampelnya itu lebih besar dari 30. Jadi kita tidak hitung populasinya normal atau bukan. Bila sampelnya kurang dari 30, hampirannya akan baik bila populasinya tidak jauh berbeda dengan normal. Ini misalkan suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal dengan rataan 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluangnya bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Jadi kita ingin menghitung peluang dari satu sampel acak dengan 16 bola lampu dan 16 bola lampu di mana rata-ratanya itu kurang dari 775 jam. Jadi kalau kita lihat di sini sampelnya berdistribusi normal dengan mu-nya itu 800 dengan simpangan baku 40. Jadi kalau kita cari 40 dibagi akar dari 16, jadi 40 dibagi dengan akar 16 itu sama dengan 10. Jadi peluang dicari kurang dari yang 775 jam ini berarti 775 dikurang 800 dibagi 10. Jadi 10 ini adalah standar deviasi ya. Di Z 775 dikurang 800 dibagi 10 sama 2,5. Karena yang dicari adalah kurang dari 775 di soal, berapa sampel acak 16 bola lampu dan yang mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Jadi hasilnya adalah min 2 tadi 2,5 dikurang dari min 2,5. Ini dapatnya 0, tabel distribusi dan tabel luas kurva normal itu kita dapat adalah 0,0062. Kemudian kita lihat distribusi sampel dari selisih dua rataan. Di sini ada dua buah mu1 dikurang mu2 dan variansinya variansi x1 kurang x2. Jadi kita dapatkan z-nya itu x1 bar dikurang x2 bar dikurang mu1 dikurang mu2 per akar dari varians 1 kuadrat dibagi n1 ditambah varians dibagi n2. Oke. Ini ada kriterianya. Kita akan lihat contoh dari penggunaan rumus ini. Suatu sampel berukuran N1 sama dengan 15 diambil secara acak ya, dengan rataan 50 dan variasi 9. Di variasi pertama 9 dan rataan sampel X1 dihitung. Sampel acak kedua berukuran N2 sama dengan 4 diambil bebas dari yang pertama dari populasi lain yang juga berdistribusi normal dengan rataan ya mu2 40 dan variasi kedua 4 dan rataan sampel dihitung. Carilah X1 X2 sama 8,2. Jadi selisih. Jadi kita selisih dua rataan. Jadi selisih X1 X2 nya itu 8,2. X1 dikurang X2 itu 8,2. Jadi kita ketahui di sini adalah mu1 nya itu 50 ya dan mu2 nya 40. Ini sama dengan 10. Dan kita cari variansnya. Di varians dari ini, di varians pertama itu 9, N1 nya 5, 4,
varians kedua itu 4 ya. Varians kedua itu 4 dibagi dengan n nya itu sama dengan 4. Okey, kita dapat adalah 2,8. Jadi peluangnya itu peluang dari selisih X1 bar dikurang X2 bar kita dapatkan untuk 8,2 adalah Z sama dengan 8,2. Jadi 8,2 dikurang 10. 10 ini adalah selisih dari yang tadi, selisih dari mu 1 dikurang mu 2. Okey. 10, 8,2 kurang 10 dibagi dengan akar dari 2,8, dia akar dari varian. Dapatnya min 1,08. Karena ditanya itu lebih kecil dari X1 kurang X2 kecil dari 8,2, jadi dapatkan Z nya itu min 1,08. Dapatnya adalah 0,1401. Okey, contoh yang berikutnya, kita mempunyai tabung gambar televisi yang dibuat pabrik A mempunyai rataan umur 6,5 tahun dengan simpangan baku 0,9 tahun. Sedangkan hasil dari pabrik B mempunyai rataan umur 6,0 tahun dengan simpangan baku 0,8 tahun. Berapakah peluang bahawa satu sampel acak berukuran 36 buah tabung dari pabrik A akan mempunyai rataan umur paling sedikit 1 tahun lebih lama dari rataan umur sampel 49 buah tabung dari pabrik B? Jadi kita ada data populasi 1 dengan ini, populasi 2 ini. Jadi ininya, ini variansnya. Dan kita cari selisih dari X1 kurang X2. Jadi mu nya ini dapatnya 6,5 dikurang 6,0 sama dengan 0,5. Cari variansnya. Ini 0,81 adalah 0,9 kuadrat ya, hasilnya 0,81, dan tambah 0,64 ini adalah 0,8 kuadrat. Ini 0,64 dapatnya varians 0,189. Karena yang ditanya adalah peluang, berapakah peluang bahawa satu sampel acak berukuran 36 buah tabung pabrik akan mempunyai rataan umur paling sedikit 1 tahun, 1 tahun lebih lama. Okey, 1 tahun berarti lebih besar dari 1. Makanya di sini dibuat probabilitas X1 kurang X2 lebih besar dari 1. Maka kita akan cari Z nya, iaitu 1,0 dikurang 0,5 ini dibagi dengan variansnya yang ini, dapatnya 2,65. Jadi kita dapat nilai dari 2,65 kita dapat dari tabel ya, tabel distribusi Z luas kumpulan normal, dapatnya 0,9960. Jadi 1 kurang 0,9960 adalah 0,0040. Okey, mungkin ini saja di materinya ini. Selanjutnya bisa dipahami sendiri. Untuk kesempatan ini saya padai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.